Judul renunganku kali ini tentang kata energi. Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Manusia di mana-mana terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ya pasti ada unsur energi sekitar kita juga ya. Waktu kita berdoa Novena Christ the King, itu terhubung ke universe automatically, langsung otomatis. Ada gelar Yesus Kristus Raja Semesta, Gereja Kristus Raja, terus ada hari raya feast day, pestanya Kristus Semesta Alam tuh ya. Kalau kita berdevosi ke Saint Carlo Acutis, ke Santo Santo gitu, beberapa kalau Carlo Acutis kan berdevosi ke 5 santo tuh ya, dan Santa Saint Franciscus Assisi dan sebagainya itu ya. Jadi kita manusia di dunia nyata pilih-pilih yang cocok energinya, devosinya ke santo-santo siapa, nggak semuanya. Latihan rohani juga yang kita bisa, kalau misalnya latihan untuk meningkatkan Protect Virginia Purity gitu, alasan satunya itu udah ketinggian misalnya nggak bisa, ya kita baru bisanya baca firman atau merenungkan atau menulis tentang itu gitu, untuk perlindungan perempuan. Jadi jangan terlalu tinggi, cocok-cocokan dengan energi kita, dengan perkembangan iman kita saat ini gitu. Spiritualitas juga nggak harus semuanya dipelajarin, misalnya spiritualitas Ignatian itu kan ada. Kalau aku kan spiritualitas Santo Mikael gitu, yang cocok dipilihnya dengan energi kita juga, supaya kita nggak terlalu keberatan gitu dengan perkembangan iman. Selain Saint Maria Goretti udah ada Patron Saint to Protect Virginia Purity. Patron Saint to Protect Virginia Purity nggak mengadakan Saint Paul Miki aja. Waktu kita meditasi ada terhubung pasti kepada Tuhan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, energi ilahinya gitu ya. Metodenya kan Lectio Divina. Ya pasti kita berusaha dengan caranya yang Katolik, jangan ragu-ragu, pasti terhubung ke arah Kudus Katolik. Sehari-hari kita mempertahankan energi kita tetap positif dengan taat beribadah, berdoa, berdevosi. Terus-menerus harus dipertahankan berdoanya itu, karena di sekitar kita banyak energi-energi negatif di alam roh, di udara, di alam bawah sadar pikiran, dalam diri kita dan di sekitar kita gitu. Jadi nasib, jalan hidup, masa depan kita tidak terpengaruh ke arah keburukan. Percaya kan Tuhan Yesus sudah mengalahkan kata sial. Dengan mewartakan atau ibadah jalan salib kita, dengan mengetahui belajar agama kita sendiri, udah mengalahkan kutuk, udah mengalahkan roh-roh jahat yang kata-kata negatif itu. Jadi sehari-harinya kita mempertahankan nyawa. Walaupun Tuhan itu tidak terlihat, energi perlindungan dia tetap melindungi pasti. Dengan berdoa, taat beribadah itu mengaplikasikan kuasa Tuhan, supaya dengan imannya kita terhubung gitu ya. Benar Tuhan bisa melindungi pasti. Jadi ritual Katolik selalu aman, membawa keselamatan, tidak akan berpengaruh negatif gitu. Gak usah takut kata negatif, kata-kata di Alkitab juga sudah mengalahkan kata negatif, kata positif di Alkitab sudah mengalahkan kata negatif. Jadi berdoa juga dan ritual Katoliknya juga bisa melindungi sampai dengan nyawa, tubuh fisik, perlindungan tubuh fisik.